Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Baik, semuanya, pada ketepatan hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran PPKN secara daring, secara online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita akan mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, sebelum kita mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus mengerti dulu pengertian tentang apa itu disebut dengan wilayah. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah NKRI yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jadi jelas semuanya. Yang disebut dengan wilayah adalah seluruh daratan yang ada di wilayah NKRI bisa dikatakan adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui semuanya, wilayah NKRI ini kita bisa lihat dari Pulau Maroke sampai Pulau Miangas dan sampai Pulau Rote. Jadi dari Pulau Sabang sampai Maroke dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Jadi inilah besar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ujung ke ujung. Selanjutnya, apa itu wilayah daratan? Wilayah daratan adalah wilayah tanah luas yang dijadikan tempat pemukiman bagi warga negara atau penduduk yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah di mana itu sebuah wilayah yang dihuni oleh penduduk dan warga negara, maka disebut dengan wilayah daratan. Wilayah daratan sudah dijelaskan tadi, dari Pulau Sabang sampai Maroke dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya. Terus selanjutnya kita akan mempelajari tentang wilayah perairan. Jadi selain wilayah daratan ada wilayah perairan. Apa itu wilayah perairan? Wilayah perairan berdasarkan pasal 1 ayat 2, perairan Indonesia adalah perairan dalam, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sudah jelas, perairan dalam arti yang ada di dalam laut itu yang masih dalam batasnya, maka disebut dengan perairan dalam. Kedua, perairan kepulauan dan laut teritorial. Sesuai dengan deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, dijelaskan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari daerah daratan NKRI dan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah wilayah NKRI. Oke, sudah jelas, dijelaskan lagi dalam deklarasi Juanda pada 13 Desember itu tahun 1957 bahwa perairan Indonesia itu mencakup segala hal yang sudah dijelaskan pada deklarasi Juanda tersebut. Selanjutnya kita akan pelajari tentang yang pertama adalah perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Seperti apa sih? Jadi
perairan laut Indonesia ini berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional itu dibagi menjadi 3. Pertama itu laut teritorial, kedua landasan kontinen, ketiga zona ekonomi eksklusif. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa disebut dengan zona laut teritorial? Zona laut teritorial merupakan wilayah laut milik Indonesia. Jadi milik Indonesia. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh di atasnya. Jadi setiap nelayan berhak ataupun setiap penduduk warga negara Indonesia berhak untuk mengelola atau mengambil segala kekayaan yang berada di zona laut teritorial. Adapun batas zona laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis pantai. 12 mil. Jadi yang kedua, zona landasan kontinen. Apa disebut dengan zona landasan kontinen? Zona landasan kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Jadi bisa kita artikan bahwa landasan kontinen adalah batas dasar laut yang sumber daya alamnya dapat dikelola oleh masyarakat Indonesia. Apa itu batas lautnya? Yaitu 150 meter kedalaman itu masih mempunyai hak untuk warga negara Indonesia untuk mengelola dan manfaatkan atas kekayaan dasar laut tersebut. Jadi selama masih 120 meter, 150 meter kedalaman laut itu merupakan hak dari warga negara Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkannya sebagai kekayaan alam. Yang ketiga, apa itu zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah batas perairan Indonesia yang dihitung atau diukur 200 mil dari garis pantai yang paling jauh. Jadi 200 mil dari garis pantai yang paling jauh. Jadi setiap kapal yang lewat dalam ukuran 200 mil itu harus wajib melaporkan terhadap pemerintah Indonesia. Namun kalau sudah lebih dari 200 mil itu merupakan zona laut bebas atau zona laut internasional. Itu disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Setelah kita mempelajari perairan, maka kita akan mempelajari yang wilayah udara. Apa itu wilayah udara? Yaitu wilayah di mana kita bisa melihat batas udara yang bisa dimanfaatkan dan bisa diamankan oleh negara NKRI. Yang pertama kita akan membahas tentang teori keamanan. Apa itu teori keamanan? Teori keamanan adalah kedaulatan wilayah udara yang dibatasi dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan. Jadi kedaulatan wilayah udara yang dibatasi dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan, yang dimana tingginya adalah 500 meter di atas permukaan udara. 500 meter. Jadi luar biasa, 500 meter itu merupakan wilayah keamanan negara. Yang kedua, teori penguasaan. Apa itu teori penguasaan? Teori penguasaan adalah kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan dalam menguasai ruangan udara secara fisik dan ilmiah. Jadi artinya di sini wilayah NKRI mempunyai kekuasaan untuk mengatur tentang udara yang ada, batas udara yang milik negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya tidak sembarangan negara lain akan manfaatkan ketinggian udara di Indonesia tanpa seizin dari pemerintah NKRI. Yang ketiga, teori udara. Apa itu teori udara, anak-anak semuanya? Dijelaskan bahwa wilayah udara hendaknya sampai ketinggian tertentu seukuran kemampuan balon udara, kira-kira 30 mil dari muka bumi. 30 mil.
Maksudnya di sini pesawat udara mengudara apabila lebih dari 30 mil maka akan dibebaskan, tidak boleh ada laporan. Namun kalau dia masih di dalam 30 mil ketinggian udara, maka wajib untuk melapor kepada NKRI apabila akan ada sebuah kegiatan atau melintas semacam izin, ya. Jadi itu adalah tentang wilayah. Jadi wilayah itu dibagi menjadi beberapa macam. Pertama wilayah daratan, yang kedua wilayah perairan, yang ketiga adalah wilayah udara. Nah, selanjutnya adalah semuanya kita akan mempelajari batas wilayah NKRI. Yang pertama, wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia bagian timur. Malaysia bagian timur. Utara, Malaysia bagian timur. Tepatnya perbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jadi batas wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dan untuk sebelah barat, wilayah Indonesia bagian sebelah barat perbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Di sini seperti berbatasan dengan Pulau Nicobar di Indonesia dan Pulau Runde di Aceh. Itu adalah perbatasan Indonesia bagian sebelah barat. Selanjutnya wilayah Indonesia bagian timur berbatasan dengan wilayah Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Jadi di sini bagian timur bisa kita lihat berbatasan langsung dengan Papua Nugini di bagian sebelah barat dan Plai dan Sundan. Ini merupakan batas Indonesia bagian timur. Yang selanjutnya wilayah Indonesia bagian selatan berbatasan dengan daratan Timur Leste dan perairan Australia, ya. Jadi batas wilayah Indonesia di bagian sebelah selatan perbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Perairan Australia dan Samudra Hindia bagian selatan. Jadi itu anak-anak semuanya perbatasan wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke anak-anak semuanya, demikianlah pertemuan yang ketiga. Kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dengan judul tema pembelajaran kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera. Jangan lupa selalu belajar.